Nah, jadi gini nakama, di tengah kehancuran dunia yang dulu dipenuhi oleh getaran cakra tersebut, bayangan pemuda itu luar biasa. Boruto Uzumaki, sosok Otsutsuki sekarang itu yang akan menghancurkan para Otsutsuki lainnya. Dia sekarang itu menjadi penerus Jogan dari Otsutsuki. Menyadari bahwa pertarungan terbesarnya bukan hanya melawan Kawaki nih. Nah, itu akan menjadi momen tersendiri, juga melawan takdir yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Singularitas sekarang itu ada dalam diri Boruto nih. Di balik segel karma yang melekat pada tubuh mereka itu tersimpan dendam yang luar biasa dari Ishiki terhadap Kaguya, yang kini karmanya ada pada Kawaki kan. Ini darah Haguro Mohamura yang mengalir dalam dirinya itu menjadikannya simbol kebangkitan era baru. Segalanya kian menarik kan. Nah, namun di kegelapan yang menyelimuti itu sesuatu yang lebih besar tuh mulai bergerak nih. Para Ikujibi salah satunya adalah Jura yang notabene haus pengetahuan, kekuasaan dan juga kekuatan. Nah, sekarang itu dia menemukan jejak terakhir Kaguya dalam ingatan Kurama yang tersisa loh. Makanya dia menargetkan Naruto dan juga Himawari. Sementara Momoshiki berbisik dalam pikiran Boruto mengungkapkan rahasia yang bahkan para dewa Otsutsuki takut untuk akui, bahwa kunci dari segalanya terletak pada cakra yang terpecah belah itu, kehendak yang tak pernah padam dan sebuah pengorbanan yang akan mengubah takdir alam semesta selamanya. Ya, kisah Boruto 2 Blue Vortex bakalan lebih menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRTV Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex nih, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh: Joy Boy The Library of Nikah untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey nanti akan kita review versi bahasa Inggris ya, anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula. Oke, let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi tuh gini nakama, Boruto ini bisa melakukan salah satu hal yang luar biasa paling awal dari Kaguya atau bahkan Otsutsuki lain loh. Semuanya cocok dengan Kawaki yang menjadi kehancuran setelah membuka kekuatan sejati Ishiki. Dua orang ini akan menjadi daya tarik besar dalam kisahnya sekarang ini. Kita mungkin sedang menyaksikan bagaimana kelahiran kembali sebuah kisah kuno yang pertama kali terjadi ribuan tahun ke belakang. Hubungan mengejutkan Boruto yang berasal dari Otsutsuki yang mengkhianati Ishiki. Sumber kekuatan Kawaki sendiri bukanlah kebetulan sama sekali loh nakama. Dari sosok Otsutsuki, Boruto ini terhubung dengan sosok Otsutsuki milik Kawaki. Ini bisa jadi persiapan rahasia untuk satu yang lebih besar lagi akan terjadi di akhir pertarungan kilas balik ke depannya. Jadi trik apa dari Kaguya yang akan Boruto gunakan pada bekas wadah Ishiki itu? Akankah kita melihatnya kembali dalam cerita-cerita nanti ke depannya? Apa dampak terhadap kebangkitan Jogan itu sendiri? Itulah yang menarik untuk kita ketahui nakama. Awalnya kita akan ngebahas bagaimana kemampuan Kaguya dalam beberapa dimensi yang belum terjamah ya, bisa diakses melalui eksperimen tak dikenal di kisah Shinobi masa lalu. Itu mirip dengan bagaimana Sahel Gozu Tenno itu bertindak sebagai media itu untuk ngebuka dimensi baru dalam ceritanya. Setelah meneliti Kaguya Otsutsuki, segalanya kian menarik. Kita bakal menemukan cara potensial yang bisa mengarah pada kembalinya dia dalam cerita lo nakama, dengan Momoshiki dan Jura sebagai pemicu peristiwa besar tersebut. Singkatnya itu adalah, hari ini kita akan bagaimana mengeksplorasi kelahiran kembali warisan yang akan menghubungkannya Boruto dan juga Kaguya itu sendiri. Potensi kembalinya Shinju itu di akhirnya pula comeback tak terduga dari sang Dewi Kelinci. Dalam cerita Naruto kala itu, Kaguya atau Otsutsuki itu bertanggung jawab ya memperkenalkan cakra pada penduduk bumi. Itu menjadikannya asal muasal cakra dalam sejarah umat manusia. Namun cakra sendiri sudah ada sebelum kedatangannya, karena ia adalah energi fundamental alam semesta. Hal ini makin terbukti di chapter 79 Boruto bagian pertamanya. Momoshiki itu menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta itu terhubung melalui cakra itu tadi, termasuk oleh manusia nakama. Semua hal yang terhubung ini bisa dipengaruhi oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi. Dalam hal ini, Shinju dari Dewa Otsutsuki yang maha kuasa itu adalah salah satu hal yang luar biasanya. Sejauh ini memang cukup jelas ya, cakra ada di mana-mana di alam semestanya, dan para Dewa Otsutsuki memiliki kekuatan terbesar atas karenanya, karena mereka secara teknis berada di atas alam semesta tadi.
Namun nakama, ada juga beberapa konsep kompleks tentang energi ini di kisah Naruto yang cukup aneh. Namun itu menarik dijelaskan loh. Kita tidak berbicara tentang bagaimana para shinobi bisa menggunakan segel tangan untuk meniru Shinjutsu Otsutsuki yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya, tetapi sesuatu yang lebih bersifat mistis daripada logis itu sendiri. Nah, di sini kita merujuk pada konsep kehendak sendiri, will tersebut. Esensi abadi dari niat itu keyakinan atau tujuan seorang karakternya. Seringkali itu melekat pada cakra atau energi spiritual mereka, bisa bertahan setelah kematian, mempengaruhi dunia melalui perantara seperti ciptaan itu sendiri, reinkarnasi, inkarnasi, atau bahkan sisa-sisa dari cakra. Nah, individu kuat dengan cakra besar seperti Hagoromo Otsutsuki dan juga yang lain sebagainya itu mencetak kehendak mereka pada sebuah benda, makhluk, atau dunia yang memungkinkannya bertindak mandiri untuk mengarahkan sebuah peristiwa kan. Itulah yang nanti akan dikenal sebagai fase singularitas. Kehendak ini bisa memicu konflik besar dan solusi pula loh, mewujudkan ide bahwa ideologi dan warisan bisa membentuk sebuah sejarah peradaban. Beberapa contohnya adalah pemisahan Tentail menjadi 9 makhluk terpisah melalui kehendak dari Hagoromo, Asura, dan Indra Otsutsuki yang mewujudkan ideal dan juga perlawanan. Satu menghargai cinta dan persatuan, sementara yang lain mengejar kekuasaan dan atas kontrol penuh. Ketika Hagoromo memilih Asura sebagai penerusnya nih, perseteruan besar pun akhirnya benar-benar dimulai. Setelah kematian mereka itu, cakra dan kehendak mereka hidup melalui siklus reinkarnasi, memicu konflik secara turun-temurun. Nah, siklus ini akhirnya berakhir ketika Naruto dan Sasuke itu berdamai setelah bertarung terakhir mereka di tempat tersebut. Kita juga memiliki kehendak Kaguya Otsutsuki pula ya, yang bertujuan merebut kembali cakranya dan mendominasi manusia sebagai Infinite Tsukuyomi. Itu pada akhirnya mengarah pada penciptaan Zetsu hitam kan. Di masa tersebut, entitas berbasis cakra yang mewujudkan kehendaknya untuk manipulasi peristiwa demi kebangkitannya. Sekarang ya nakama, seperti yang kita lihat dalam beberapa kuatnya kehendak tersebut, ada satu hal yang mungkin kita lewatkan yang menjelaskan bagaimana cara kerjanya sistem dunia ini. Apakah kita menyadari bahwa setiap individu yang kehendaknya bekerja sepanjang cerita adalah seorang Otsutsuki? Artinya makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan mereka untuk menciptakan realitas yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Jika seperti itu ya nakama, bagaimana kita bisa melupakan bagaimana Ishiki Otsutsuki dahulu? Kehendak rahasianya itu masih belum sepenuhnya terungkapkan kan? Sekarang kita bisa melihat bagaimana jiwa Ishiki yang sudah memberikan wasiatnya kepada Ko di chapter 56 kala itu. Untuk memperjelas versi Ko dari timeline ini hampir tidak melakukan apapun untuk memenuhi keinginan Ishiki sama sekali kan? Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena alur ceritanya, karena dia dengan mudahnya mengebawa banyak karakter dalam cerita. Sementara Jura berterima kasih kepadanya untuk kali ini. Kita pikir ini sebagai penonton juga berhutang rasa terima kasih itu kepada Ko sendiri. Jika kita melihat bagaimana kembalinya Ishiki dan kehendak itu yang tidak biasanya, sebelum kita langsung ke intinya mengungkapkan bagaimana hal itu terjadi di panel chapter 39 kala itu ya. Ishiki melihat ke bawah sambil menyembuhkan lukanya setelah pertarungan melawan Naruto dan Sasuke. Otsutsuki itu mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan buruknya terlalu senang sampai lupa diri. Sekarang ini dia berbicara tentang bagaimana dia membiarkan dirinya terlena dalam situasi berbahaya melawan para shinobi kan. Fakta lain kala itu bahwa dia menyebutnya kebiasaan berarti itu pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana jika itu adalah momen ketika dia menemukan planet sempurna untuk panen dengan pasangannya Kaguya kala itu, dimana dia lengah karena kebahagiaan nih, sehingga itu memicu Kaguya untuk menusuknya dari belakang. Apa relevansi sekarang dalam ceritanya? Nah, jika dipikir-pikir, Ishiki tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk ngebalaskan dendamnya kan. Mungkin ini sesuatu yang secara tidak sadar tertanam dalam DNA-nya. Sederhana ya nakama, dalam segel karma kita rasa kita sudah tahu kemana arahnya ke depan nih. Segel karma yang sama yang tidak hanya dikuatkan oleh kekuatan tetapi juga kehendak bawah sadar Ishiki itu sendiri sekarang telah dimiliki oleh Kawaki kan. Siapa lawan utamanya di masa depan? Ya jelas itu adalah Boruto. Sekarang sebelum kita mengatakan bahwa Boruto memiliki karma Momoshiki, bagaimana Kaguya bisa relevan di sini dalam ceritanya? Nah, dengerin baik-baik sob. Nah, Boruto sangat terkait dengan Kaguya Otsutsuki karena sesuatu alasan yang jarang sekali disorot. Kita berbicara tentang garis keturunannya yang juga cukup unik itu, dimana salah satu orang tuanya itu memiliki cakra Hagoromo sementara yang lain memiliki kekuatan unik Hamura. Singkatnya adalah perpaduan cakra kedua putra Kaguya itu bisa menciptakan kembali esensinya dalam tubuh Boruto itu tadi kan. Yang hanya berarti satu hal, Boruto adalah metafora Kaguya karena kesamaan sidik cakranya itu sendiri.
Pengambil alihan Momoshiki mungkin telah mengubah DNA-nya, tetapi siri cakranya tetaplah sama, masih ngebawa esensi Kaguya di dalam tubuhnya itu sendiri. Nah, secara teknis pertarungan antara Boruto Kawaki bisa dilihat sebagai Ishiki yang ngebalaskan dendam pada orang yang cakranya paling mirip dengan Kaguya. Nah, sekarang apa yang akan kita katakan selanjutnya itu akan menjadi sesuatu hal yang masuk akal di sini. Inilah pertanyaannya, bisakah shinobi seperti yang digambarkan dalam Naruto atau bahkan yang tradisional sendiri ada tanpa keberadaan yang dikenal sebagai cakra? Jawabannya itu jelas pasti tidak ya nakama, karena mereka perlu menggunakan dan memanipulasi cakra untuk menciptakan tiruan teknik ilahi yang dikenal sebagai Shinjutsu. Jadi seperti yang kita katakan di awal video bahwa Kaguya adalah orang yang memperkenalkan manusia pada konsep cakra ini. Itu artinya jika dia tidak pernah datang ke bumi, shinobi seperti yang kita kenal tidak akan pernah ada pula. Nah, pikirkan tentang Kawaki nih, apa yang telah dia lakukan di masa depannya. Dia tampaknya telah mengakhiri era shinobi nih, dan apa arti sebenarnya berakhirnya orang-orang yang menggunakan cakra ini untuk menciptakan teknik khusus untuk dalam pertempuran lanjutan, sesuatu yang sepenuhnya berlawanan dengan apa yang Kaguya secara tidak langsung lakukan di masa lalu kan. Sementara dia memperkenalkan cakra ke dunia, Kawaki akan menghilangkannya sama sekali, mungkin setelah dia melihatnya sebagai akar dari semua sumber penderitaan permasalahannya. Di sisi lain, Boruto yang merupakan metafora Kaguya dalam skenario ini bisa jadi sedang dalam misi untuk membalikan era shinobi yang bisa dipenuhi dengan mengalahkan Kawaki dan menormalkan kembali penggunaan cakra di dunia ini. Sementara Kaguya memperkenalkan konsep magis ini pada manusia, Boruto akan mengembalikannya untuk menghidupkan kembali dunia shinobi setelah Kawaki memusnahkannya. Ini menjelaskan ya pentingnya simbol Kawaki sebagai penggunaan kekuatan Ishiki, sementara Boruto adalah perwujudan Kaguya karena garis keturunannya yang sangatlah unik. Satu sebagai kehancuran dan satu lain sebagai simbol kebangkitan. Ada beberapa petunjuk kuat lain untuk teori ini nakama. Tapi yang pertama kita akan jelaskan bagaimana Kaguya mungkin akan dibebaskan dalam cerita tersebut cepat atau lambat. Ide ini berasal dari bagaimana karakter yang paling rusak namun penasaran nih, Jura sendiri. Seperti yang kita tahu dari pencariannya akan pengetahuan, dia sangat ingin tahu loh tentang cara kerja manusia dan pertanyaan seperti mengapa mereka rentan terhadap sebuah cinta dan lain sebagainya. Bagaimana jika rasa ingin tahunya meningkat untuk makhluk-makhluk yang telah mengeksploitasi spesies sejak awal. Kita berbicara tentang Otsutsuki loh, tapi bukan yang berevolusi dari manusia seperti Boruto dan Kawaki, melainkan yang asli seperti Momoshiki Otsutsuki yang bisa ngebuatnya sangat penasaran mengetahui lebih banyak tentang sejarah langit itu sendiri. Sekarang ada teori bahwa Momoshiki akan muncul di masa depannya. Jika itu terjadi, dia pasti akan berbicara dengan Jura. Bagaimana jika setelah menyaksikan betapa perbedaannya makhluk-makhluk tersebut itu serta superioritas kejam di antara mereka, Jura tergoda untuk mencari tahu tentang satu Otsutsuki yang pernah menyatu dengan Tentail sebelumnya. Itu akan menandai kembalinya Kaguya dalam cerita nakama. Meskipun ini bukan kemungkinan yang salah masuk akal, melihat bagaimana Jura terpikat oleh Himawari karena dia sekarang memiliki Kuramaya, makhluk yang luar biasa biju itu sendiri. Kemungkinan dia menemukan cara untuk membangkitkan Kaguya pula, hanya untuk berbicara dengannya di tempat tersebut. Sementara kembalinya Kaguya melalui Shinju mungkin terjadi untuk tidak karena banyak variabel yang akan terlibat pula. Apa peran lain yang mungkin dia mainkan dalam kebangkitan Jogan itu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Mungkin untuk ngebantu lawan Dewa Otsutsuki memilih pengguna yang layak dengan mudah, atau mungkin sesuatu yang lebih besar. Dengan melihat bagaimana Boruto menjadi wadah yang cocok untuk karma Momoshiki ya, tanpa kegagalan itu sendiri, sesuatu tentang Otsutsuki di masa depan itu bisa aja terjadi kan. Bagaimana itu mungkin kecuali dia tidak memiliki kekuatan Otsutsuki sebelumnya. Mungkin itu benar nih, karena Momoshiki sendiri menunjuk energi unik dalam dirinya itu sendiri. Apa sebenarnya yang menyebabkan tanda cakra Otsutsuki itu muncul dalam Boruto? Bisakah itu sesuatu yang memicu mata Jogannya? Seperti yang kita katakan sebelumnya nakama, perpaduan cakra Gurumo dan Hamura itu meniru esensi dari Kaguya. Itu menjelaskan bagaimana Boruto begitu kompatibel dengan karma itu sendiri. Hal yang sama dikatakan untuk kompatibilitas genetiknya dengan Jogan tadi nakama yang diberikan oleh Dewa Otsutsuki tertinggi. Jadi sederhananya peniruan esensi Otsutsuki murni dalam dirinya itu menjadi faktor pendorong penting bagi Shibai untuk memberikan sebuah doujutsu nakama. Jika kebetulan kompatibilitas cakranya tidak ada, maka tidak akan pernah membuka mata ini sejak awal. Yang ini berarti ya nakama bahwa tanpa Kaguya dan cakra putra-putranya sendiri, Boruto tidak akan pernah membangkitkan era Jogan tersebut. Tapi perjalanan ilahi dan simbolisme Kaguya memang tidak akan berakhir di sana nih.
karena sesuatu yang lebih besar akan terungkapkan melampaui kekalahan kedua Otsutsuki Ishiki itu sendiri. Itu adalah kembalinya situasi sama seperti Infinite Tsukuyomi. Alih-alih mendorong orang ke dalam realitas palsu supaya Boruto ini memungkinkan akan memulihkan kehancuran dan bencana yang disebabkan Kawaki di masa depannya, kita berbicara tentang bagaimana kekuatan omnipotens dan kenapa Boruto mungkin perlu mendapatkannya untuk memperbaiki semua yang dirusak Kawaki kan. Bagaimana jika tujuannya adalah menghancurkan cakra sama sekali dari dunia itu, mungkin telah mengirim seluruh umat manusia dalam dimensi Daikokuten, di mana dia bisa menetralkan cakra mereka satu persatu untuk menjadikan mereka manusia biasa seperti sebelum era Kaguya. Nah, dalam skenario seperti itu, kekuatan ilahi yang bisa menyalakan kembali dunia dalam energi seperti ini. Belum lagi jika tidak ada cakra ya, maka tidak akan ada shinobi pula. Jika memasukkan seluruh dunia ke dalam kegelapan berarti merampas energi khusus mereka satu persatu. Mungkin tuh hanya kekuatan seperti omnipoten yang bisa membawa kembali cahaya ke planet ini sekaligus memulihkan semua kehancuran. Sekarang kita ambil contoh ya nakama, bulan dan juga gerhana dalam skenario sekarang itu yang diwakili oleh Jogan dan juga Kakugan itu sendiri. Bulan menjadi sumber cahaya di tengah kegelapan. Itulah peran Boruto di tengah masa depan tak terduga oleh Kawaki yang diciptakannya. Tapi pernahkah kita berpikir tentang apa yang mendorong Kawaki sejauh ini? Jika kita sudah sampai di sini ya, hal tersebut itu memang menjadi sesuatu penggambaran menarik di masa depan. Bisa jadi karena kelalaian salah satu singularitas takdir. Seperti yang diungkapkan oleh Kashin Koji melalui Ten Direction ya, kekuatan dimiliki individu-individu itu bisa membelokkan jalannya peristiwa ke arah sangat berbeda. Sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak bisa lihat di era sebelumnya. Bagaimana jika kita ngebuat bagaimana langkah catur tak terduga yang membawa malapetaka besar tak terhindarkan ini nih. Mungkin ini jelas bukan langkah terencana karena kita tahu dia tidak punya niatan tersendiri seperti itu. Ada sesuatu yang dia cintai yang bisa memerintahkannya untuk memeriksa sesuatu di masa lalu yang mungkin mengacaukan segalanya. Satu kesalahan ada, seluruh era shinobi akan berakhir dalam singularitas tersebut. Dan tahu apa kesalahannya? Ya dimana Amado mungkin telah mengungkapkan rahasia terbesar Kawaki kepadanya, bahwa putrinya yang ingin dia hidupkan kembali sebenarnya adalah ibunya. Bisakah seperti itu? Ya bisa aja nakama. Dia meninggal dalam konflik shinobi dan itulah kenapa ayahnya Kokatsu itu meninggalkan jalan ninja dan menjadi pemabuk yang sangatlah kejam. Ini mengapa Amado ingin membawanya kembali dalam kekuatan Otsutsuki untuk mengabadikannya. Setelah mendengarkan semua itu, Kawaki akan mulai curiga pada orang tua tersebut. Itu akan menjadi momen ketika dia meminta bantuan Eida untuk mengungkapkan masa lalu dari Akebi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia akan menemukan bahwa mungkin saja yang sebenarnya terjadi bahwa itu adalah ibunya. Semua yang dikatakan Amado memanglah benar. Itu akan membuat Kawaki sangat marah sehingga dia akan melupakan Otsutsuki dan memulai misi pemusnahan shinobi terlebih dahulu kan. Jika seperti itu, ya semua kekacauan itu benar-benar akan luar biasa. Singularitas jelas akan berubah dalam ingatan penglihatan Kashin Koji pula kan. Era Two Blue Vortex benar-benar akan kacau balau seperti itu nakama. Jadi kalau mau disimpulkan nih, bahwa pertarungan antara Boruto Kawaki bukan sekedar konflik dua sahabat aja, melainkan kelanjutan dari dendam purba antara Ishiki Kaguya yang terwarisi melalui cakra, karma, dan takdir yang saling bertolak belakang nih. Boruto sebagai penerus garis keturunan Hagoromo Hamura menjadi perwujudan baru diwarisi Kaguya, simbol harapan memulihkan dunia shinobi yang dihancurkan Kawaki. Sementara itu Kawaki sebagai penerus kekuatan Ishiki menjadi pembawa kehancuran yang ingin menghapus cakra dari dunia itu. Potensi kembalinya Kaguya melalui campur tangan Jura atau bahkan Momoshiki ya, serta kekuatan omnipotens yang mungkin menjadi kunci mengembalikan keseimbangan. Cerita itu akan mengisyaratkan bahwa era Two Blue Vortex benar-benar dipenuhi para bangsa dewa Otsutsuki nakama. Kaguya, Momoshiki, dan peradaban para makhluk langit tersebut itu akan menjadi konflik menarik di kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya nanti. Lagi-lagi segalanya bermula dari Kaguya dan kini berakhir pada era Otsutsuki dan munculnya sosok yang berhubungan dengan Otsutsuki pula, Boruto serta Kawaki. Wow, bukankah itu menarik tuh? Jadi itulah tadi ya nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.